Buatan udah sadar sampai kalau sampai kan nggak bisa diatur. Nanti kami semua bakalan ini. Udah, nanti saja. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun kembali dilabrak oleh komplotan dukun santet. Sang dukun tidak terima Gus Nur Samsun yang melakukan acara pengobatan santet di daerah kekuasaannya. Mereka ingin mengobrak-abrik acara pengobatan tersebut dan mengusir Gus Nur Samsun agar pergi meninggalkan tempatnya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui acaranya kembali diteror para dukun santet. Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Monggo Mas, kalau sing kono alat isih lebet. Monggo. Assalamualaikum Gus. Itu gak ngasih lagi Gus. Gak ngasih kebatal. Gus masih ikut Gus. Malah ngancam Gus. Pengen mau lokor aku, pengen matanya aku Gus. Kalau coba dulurmu ini karena kenal rene Gus, ketemu sampean Gus. Pengen nantang sampean Gus. Pripun Gus niki Gus. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika acara pengobatan massal Gus Nur Samsun kembali diobrak-abrik oleh komplotan dukun santet, yang mana mereka tidak terima acara pengobatan Gus Nur Samsun diadakan di daerahnya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, ketika Gus Nur Samsun mengadakan acara pengobatan massal atas permintaan banyak warga. Gus Nur Samsun dan para santrinya kemudian melakukan acara pengobatan di daerah tersebut dalam waktu beberapa hari. Namun tiba-tiba datang Mbah Singo, seorang dukun santet yang mengaku sebagai penguasa di daerah tersebut. Dia tidak suka Gus Nur Samsun melakukan acara pengobatan santet di daerah kekuasaannya. Dia ingin agar orang-orang yang terkena santet itu datang minta pengobatan kepadanya. Sehingga dukun Singo meminta acaranya dibubarkan dan meninggalkan daerahnya saat itu juga. Tentu saja Gus Nur Samsun tidak bersedia menuruti permintaan dari dukun Singo. Sudah sangat banyak warga yang antri untuk minta diobati sakitnya. Dan Gus Nur Samsun marah, karena ada dukun santet yang berani datang mengganggu acaranya. Sebab itulah kemudian terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan dukun Singo. Dan pada akhirnya, sang dukun bisa dikalahkan. Tidak hanya itu saja, dukun Singo kemudian bertobat dan berjanji untuk tidak lagi melakukan praktek perdukunan yang menyesatkan. Akan tetapi, keesokan harinya, tiba-tiba dukun Singo kembali datang ke tempat acara pengobatan Gus Nur Samsun. Ternyata, ada dua teman dukunnya yang tidak terima, karena dukun Singo dikalahkan oleh Gus Nur Samsun. Dukun Singo ternyata utusan dukun tersebut yang diminta untuk membubarkan acara pengobatan Gus Nur Samsun. Namun kenyataannya, dukun Singo malah kalah dan bertobat. Dua dukun itu tidak terima,
sehingga mereka sendiri yang datang untuk mengobrak-abrik acara Gus Nur Samsun. Sebab itulah mereka meminta Mbah Singo agar mengantar mereka menemui Gus Nur Samsun di acara pengobatannya. Waktu itu Gus Nur Samsun juga sedang banyak pasien yang antri untuk melakukan pengobatan. Sehingga kedatangan Mbah Singo dan dua teman dukunnya kembali sangat mengganggunya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui hal yang mengganggu itu kembali terjadi. Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Berarti sampean kemarin kesini itu atas mereka yang nyuruh? Saya yang ngajak, Gus. Terus maksudnya apa? Mereka pengen ketemu saya itu tujuannya apa? Ini kan buatan udah sadar kan? Kalau sampean kan nggak bisa diatur. Nanti kami semua bakalan ini. Udah, nanti saja. Sampean tujuan sampean apa? Datang ke sini ketemu saya kan? Sekarang sudah ketemu sama saya. Dia itu kan teman kamu, sahabatmu. Terus kenapa sampean marah-marah? Hah? Si mau goblok. Takon mereka takon orang ngaret takon ngegali urusan. Berarti yang menyuruh kan sampean. Ya, Maksudnya apa? Tujuannya apa menyuruh dia untuk datang ke sini menabrak saya itu tujuannya apa? ya aku seneng. Kenapa nggak suka dengan saya? Gimana caranya aku gak seneng? Emang saya mengganggu? Pol gitu. Terus saya merugikan? Pol. Sekarang daripada banyak bicara, sampean tujuannya apa? Udah to the point aja, to the point. Tujuannya apa? Pengen buta nih. Saktian jadi ngopol. Membuktikan apa? Saya nggak punya kesaktian. Saya hanya punya keluarga, saudara ini semua kok. Saya nggak punya kesaktian. Koncoku takon Rene lho. Apa Rene takon ngebane kowe? Ya, terus Malah mbok kalah nih. yang lain siapa? Yang saya Kriston ngalahin. Gitu. Yang lain Allah. Jadi kalau sampean pengen menantang kesaktian, jangan main fisik. Kalau sampean main fisik, maka kami semua bisa main fisik. Dan di situ kalau main fisik, di luar live saya. Karena tidak ada rekam jejaknya. Begitu. Kalau di sini, sampean harus mengikuti prosedur yang saya berikan. Persyaratan yang sudah saya berikan. Apakah sampean sanggup? Kalau sampean kalah, sampean harus mengikuti saudara sampean untuk bersahadat. Dengan ikhlas, tidak ada kepaksaan. Yo, nek tanah dino iki senarane aku. Siap. Sekarang ambil tempat, silakan. Mundur silakan di sana, ambil tempat. Saya pengen menguji satu persatu saja. Kali ini saya tidak ingin berhadapan dulu. Saya pengen menggembleng santri saya. Aku langsung pengen kowe sing mulus. Jangankan Santrimu gak pengen aku malah. Tujuanku Rene kowe sing tak lawan. ya, tapi saya punya tujuan juga. Kita sama-sama punya tujuan. Ya, sampai tujuannya ke saya. Akan tetapi saya punya tujuan, yaitu untuk menggembleng santri saya. Apabila kelak saya mati di medan perang, maka santri saya harus meneruskan perjalanannya. Ya aku bogo percobaane santrimu iki. Bukan bahan percobaan, justru santri saya lah yang akan saya coba, bukan sampai yang saya coba. Paham? Monggo. Soalnya santrimu sing di pilihan. Yang paling jago pilihan. Ahmad. Pas saja terus. Jangan lawan dua, satu persatu. Insting yang keluarkan kalau waktunya silakan. Tarik nafas. Dan coba sekarang dibantu sama ngejek. 2 lawan 1 ya.
Bareng ya, bareng. Tarik nafas, tahan. Keluarkan. Coba dibantu Kang Wahyu. Mundur, sampai sendiri. Tarik, tahan seperti itu. Langsung atas. Sekali lagi. Coba Aldi sendiri melawan 2. Atur nafasnya. Sini. Maju lagi apa? Silakan. Bangun. Santai dulu enggak? Santai dulu Gus. Merasakan santai dulu Gus. Santai dulu santai. Santai dulu biar tahu rasanya Gus. Jangan Gus. Jangan Gus. Sampah masyarakat. Sini ada. Bisa enggak? Sini ada, Bos. Bos. Kuat Gus, kuat Gus. Si kuat Gus. Air. Gus, Gus. Ada Gus dari atas Gus. Tuan Gus. Sekarang
saya menagih janji kalian berdua. Sampean ikhlas tidak ikhlas saya tidak peduli. Seandainya kalian tidak mengikuti jejak sahabat kalian yang sudah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan saya maupun kami semua yang ada di sini, maka pintu tak ada yang akan terbuka untuk kalian. Sekarang saya hanya menawarkan 3 kali tawaran, yaitu bersyahadat pertama, kedua meminta maaf pada kami semua yang telah kalian rugikan. Sebenarnya ngapain datang ke sini? Mau cari apa? Cari mati? Sama saja datang di kandang macan. Udah tahu banyak dukun yang sudah sekarat, masih pengen coba-coba. Aduh, dukun VA. Nah, saya tadi belum selesai megang ibu siapa tadi? Masih di dalam ya? Masih di dalam. Saya belum selesai nanganin pasien. Sekarang saya mau tanya, mau bersyahadat atau tidak? Jawab. Dua, mau bersyahadat atau tidak? Tiga, mau bersyahadat atau tidak? Mau bersyahadat atau tidak? Bersyahadat atau tidak? Sekarang kamu ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan 2 dukun teman Mbah Singo itu. Namun pada akhirnya, Gusnur Samsun cukup mudah untuk mengalahkannya. Gusnur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Gusnur Samsun berbalik menyantet mereka, sehingga 2 dukun itu tepar menggelepar merasakan kesakitan. Setelah itulah sang dukun menyerah, dan juga bersedia melakukan pertaubatan. Mereka berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bersedia sujud menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.